Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kita memiliki Bapa yang mulia. Bapa yang kepadanya kita layak untuk menerima pujian, syukur kita pada sore hari ini. Dia Bapa yang setia, Bapa yang memelihara kehidupan saudara dan saya sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kesetiaannya menopang setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Engkau setia dalam hidup kami.
Kami bersyukur sore hari ini buat kesetiaan-Mu yang Kau sudah tunjukkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jadikan Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima ucapan syukur kami, terima pujian sembah kami. Sore hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang mulia dalam hidup setiap kami. Kami mau mulaikan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau hadir di tempat di mana kami berada Tuhan. Di rumah kami masing-masing Engkau juga hadir, karena kami tahu Tuhan, Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, haleluya. Allah yang mulia yang akan mempersiapkan bagi setiap saudara dan saya, berkat-Nya akan dicurahkan bagi setiap kita, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa dari Raja mulia. Haleluya.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala rasa sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Haleluya, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, Dia adalah Raja kita. Amin. Dia yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dia yang sudah menjadikan kita, Dia juga yang akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan?
Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, COTW News kembali menemani Anda untuk memberikan informasi seputar kegiatan gereja. Bersama saya, Rinto Kolaresati, inilah dia sekilas info COTW News. Kami akan memberitahukan kabar sukacita mengenai ibadah New Normal atau ibadah kenormalan baru. GPDI COTW Temanggung akan segera mengadakan ibadah secara langsung dan jemaat dapat hadir untuk mengikuti ibadah. Namun demikian tetap harus ada protokol kesehatan yang ditaati untuk mengikuti ibadah kenormalan baru. Dan kami telah tersambung dengan narasumber kami, Kanjeng Mami. Ya, Kanjeng Mami, Shalom Kanjeng Mami. Kanjeng Mami sudah di sana? Wes mulai iki. Kok ora ngomong-ngomong, aku durung digelong nang kok miming barang iki. Apa ya, Mbak? Tidak apa-apa Kanjeng Mami. Ya, di sini telah bergabung dengan kami Kanjeng Mami. Kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai ibadah kenormalan baru. Menurut Kanjeng Mami, apakah pelaksanaan ibadah kenormalan baru ini akan efektif? Karena kita harus menaati protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ngene, Mbak. Menurut saya ya, efektif atau tidaknya itu tergantung kita. Lah, kalau sudah ada peraturan harus cuci tangan, tidak boleh bersalaman, pakai masker sepanjang ibadah, ya ditaati saja. Wong ini demi kebahagiaan kita sendiri ya toh. Baik. Mbak, bagaimana? Ngene Mbak, masalah ya Mbak ya. Masalahnya gini nih, saya tuh suka bingung ya kalau pakai stabilizer itu loh. Bisa dijelaskan Kanjeng Mami maksudnya stabilizer itu bagaimana ya? Apakah Kanjeng Mami ini sedang mendalami dunia videografi atau bagaimana? Lo kok video? Kui lo stabilizer kayak pembersih tangan ya lo, anti kuman. Stabilizer yang mana sih? Iya Mbak, iki orang ngerti stabilizer. Hand sanitizer. Walah, yo kui wes ganti senengane ya. Ya pokoknya nih Mbak ya, aku pribadi tidak seperti orang kebanyakan ya. Kalau cuma pakai stabilizer kui hand sanitizer. Iya kui, aku merasa tidak cukup bersih loh. Piye kira-kira Mbak? Oh begini, di gereja kami juga menyediakan hand sanitizer. Selain itu kami juga menyediakan cuci tangan langsung. Jadi yang tidak bisa menggunakan hand sanitizer bisa cuci tangan secara langsung. Karena GPDI COTW konsentrasi untuk melaksanakan protokol yang telah disetujui pemerintah. Ya bagus itu. Iya. Saya suka. Kalau boleh tahu ini, Kanjeng Mami apa masih kolesterolnya tinggi? Apa maksud Anda? Karena kasus ayam 2 kandang kemarin itu cukup untuk membuat Kanjeng Mami rentan terhadap penyakit. Maksudmu kolesterolku dhuwur, apa maksudmu aku tersinggung? Saya cuma bertanya. Takon kaya ngono kuwi karena aku yakin. Kene maju. Karena yang rentan terhadap penyakit disarankan untuk tidak ikut ibadah. Loh, tadi aku, loh piye? Iki aku yang Kanjeng Mami jangan marah-marah dulu. Coplok ngene iki. Ya demikian wawancara kami dengan Kanjeng Mami. Aku nesu. Kita akan melihat bagaimana protokol kesehatan selanjutnya lewat video ini. Ibadah kenormalan baru akan segera dilaksanakan. Bagi Anda yang mengikuti ibadah kenormalan baru, wajib mengikuti protokol kesehatan berikut ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Bila Anda memiliki face shield, harap dibawa
dan digunakan sepanjang ibadah berlangsung. Halaman depan gedung utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Anda bisa parkir kendaraan Anda sesuai arahan petugas. Bila rumah Anda tidak jauh dari lokasi ibadah, disarankan Anda berjalan kaki menuju gedung gereja. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan di halaman gereja. Bila terjadi antrian, beri jarak antara jemaat yang satu dengan yang lain. Atau Anda juga dapat menggunakan cairan antiseptik yang telah disediakan usher. Namun, tetap lebih efektif bila Anda mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Anda hanya diperbolehkan masuk melalui pintu utama, karena suhu tubuh Anda akan dicek oleh petugas. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, dipersilakan untuk ibadah streaming di rumah. Ikutilah arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Isi kursi bagian depan terlebih dahulu. Anda tidak bisa memilih kursi. Selama ibadah berlangsung, Anda diwajibkan menggunakan masker. Masker tidak diperkenankan dilepas atau digunakan seperti ini. Anda harus menggunakan masker yang menutup hidung hingga dagu. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Silakan datang lebih awal, maksimal 15 menit sebelum ibadah dimulai, supaya Anda dapat melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dan cek suhu tubuh badan, serta tidak terburu-buru saat usher mengarahkan Anda ke bangku di dalam gedung gereja. Persembahan dapat Anda berikan di akhir ibadah. Tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Usher akan membantu mengarahkan kapan Anda harus berjalan seusai ibadah, supaya tidak terjadi kerumunan dan tidak berdesak-desakan. Bila gedung utama sudah terisi penuh sesuai dengan kapasitas protokol kesehatan, Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer dan Aula Betsean. Bagi jemaat yang berusia 12 tahun ke bawah, serta jemaat yang memiliki penyakit bawaan dan beresiko tertular COVID-19, tidak disarankan mengikuti ibadah di gereja. Anda masih dapat mengikuti ibadah melalui streaming. Demikian aturan tata ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita taati, mari kita menjaga kesehatan bersama-sama. Jangan lupa tanggal 5 Juli 2020 Anda sudah bisa mengikuti ibadah secara langsung di Gedung Gereja GBDI COTW Temanggung dengan jam-jam ibadah sebagai berikut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mbak, halo? Loh, kok masuk lagi Mbak, sih ini? Mau pedot apa teleponnya, Mbak? Iya, Kanjeng Mami sengaja tadi. Iki aku arep ngomong meneh. Tapi ini beritanya udah mau selesai. Lah ngono? Ya wes, kalau gitu saya aja yang nutup acaranya ya. Jadi tetap taat protokol ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak boleh ikut ya, karena kondisi saya ya saya nggak memaksa. Ya, tapi tadi saya tak pikir-pikir daripada saya diciduk ambulans, kalau bandel ya mari kita semua saling menjaga. Nah, saya Kanjeng Mami beserta Mbak. Sapa lagi ya Mbak? Sudah. Persenane? Ya. Saya Rinto Kolarasati beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Ketemu lagi ya sama Kanjeng Mami. Mwah. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang mulia, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat yang Kau sudah kerjakan dan lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat apa yang juga Kau sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi
pikirkan tentangmu, tak terselami bagi terselami bagi Engkau sungguh indah. Seluruh pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas kasih setiamu Tuhan. Pengorbananmu sungguh besar Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami ada saat ini, kami bisa beribadah saat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami Tuhan. Sehingga firman dapat hidup di setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa menjadi terang dan garam di tengah dunia ini Tuhan. Kami mampu menikmati dan memuliakan Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Pada saat malam hari ini kita bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, lagu-lagu tadi yang sudah dinaikkan sungguh luar biasa, meneguhkan setiap firman yang akan diberikan pada saat malam hari ini. Tema khotbah saya pada malam ini dengan judul Rencana Allah Tidak Pernah Gagal. Amin. Kita harus percaya bahwa rencana Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, rencana itu tidak pernah gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, ya di sana dituliskan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Puji Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Meskipun ada tantangan hidup, tapi kita harus bersyukur ya. Kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang jenius, bahkan kita punya Allah yang smart ya. Puji Tuhan. Rencananya, rancangannya selalu terdepan dari rancangan iblis. Kita bersyukur kita punya Allah yang maha hadir. Allah yang sudah hadir di masa depan kita. Itu sebabnya kitab Amsal mengatakan, Amsal 23 ayat 18 di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Amin. Percayalah, setiap kita, saya dan saudara, kita punya masa depan dan harapan-harapan kita tidak akan pernah hilang. Ya, puji Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini dikarenakan COVID-19, banyak orang mengalami kerugian, ya kan? Ada yang mengalami pemutusan pekerjaan atau alias di PHK. Bahkan ada yang dirumahkan atau ada yang mengalami zero income, tidak mempunyai penghasilan. Tetapi saran saya, saudara jangan kecewa dengan keadaan ini. Rencana Allah belum selesai di dalam hidupmu.
Fokuslah pada rencana Allah. Karena Allah punya rencana yang besar, rencana yang baik di dalam dirimu. Sekarang engkau belum tahu, tetapi tetap sabar ya. Nantikan pertolongannya. Amin. Kita mau nantikan pertolongan Allah. Memang iblis berusaha menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Iblis boleh saja mereka-rekakan yang jahat. Dia merancangkan yang jahat terhadap saudara, terhadap saya. Tapi kita harus percaya bahwa ia akan ubah semua itu. Ya. Rancangan yang buruk yang dilemparkan oleh iblis dalam kehidupan kita, Allah akan ubahkan sebagai sebuah kebaikan. Amin. Kemenangan ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus percaya itu. Ya. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, ya, sekalipun hal yang buruk, kita jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Kenapa saudara? Karena kita punya Allah yang jenius, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang smart. Ya. Fokuslah pada rencana Allah. Di mana rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang mari kita akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang jenius. Allah itu adalah Allah yang besar. Bahwa Allah itu adalah Allah yang smart ya. Dan rancangannya jauh melebihi dari rancangan si jahat. Rencana Allah itu tidak pernah gagal. Nah kalau saudara memahami hal ini, maka ketika saudara mengalami permasalahan ya sebenarnya, tahukah saudara bahwa ujungnya pasti kita akan terima sesuatu yang baik. Kita akan menerima kebaikan. Sehingga harusnya ketika kita mengalami satu hal permasalahan mungkin yang rasanya mengecewakan, itu awalnya kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu khawatir lagi. Karena kita tahu endingnya pasti akan ada suatu kebaikan. Amin, puji Tuhan. Rencana Allah tidak pernah gagal di dalam hidupmu, di dalam hidup saya. Baiklah, kita akan buka di dalam Kejadian. Ayat-ayat ini sebenarnya sudah lama sekali saya menerima dari seseorang yang luar biasa. Ya, tapi saya akan bagikan kepada saudara. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah saudara, kita lihat ayat-ayat ini ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena ia didustai oleh iblis, yang datang kepada Hawa dalam bentuk ular, maka Allah berfirman, kalau saudara melihat di ayat 14, Allah mengutuk ular itu. Iblis yang datang dalam bentuk ular, maka Allah mengutuk ular itu ya. Dikatakan terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah kalau kita melihat ayat ini berarti kita bisa berpikir begini, ular itu sebelum dikutuk berarti dia bisa berjalan, dia punya kaki, dia tegak ya saudara. Nah kalau Tuhan mengatakan maka terkutuklah ular dan ia menjalar dengan perut, berarti tadinya ular ini bisa bisa berjalan ya, bisa berjalan. Kemungkinan ular ini punya kaki saudara. Mungkin kalau ular punya kaki saya nggak takut-takut amat, nggak geli gitu ya. Karena kan dia jalan tegak. Tapi kalau memang ngesot-ngesot itu yang, nah itu memang menggelikan kalau bagi saya, nggak tahu bagi saudara. Nah di sini
Tuhan mengutuk ular yang tadinya sepertinya dia berjalan punya kaki, sekarang dia harus menjalar, dia harus menjalar ya. Dan Kejadian 3 ayat 15 mengatakan begini. Aku akan mengadakan permusuhan, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah saudara, di sini sejak iblis saudara ya mendengar perkataan Allah di ayat 15 ini, sejak saat itulah iblis berpikir, saudara perlu perhatikan ini. Siapa yang dimaksud keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepala saya? Dan kapan keturunan dari perempuan ini akan lahir? Karena pada saat itu kan hanya Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa belum ada keturunan. Tetapi ketika ayat ini, ayat 15 ini dikatakan, ketika firman Allah mengatakan seperti ini, iblis langsung berpikir, siapa keturunan perempuan ini yang akan meremukkan saya? Ya, keturunannya siapa? Nah akhirnya iblis punya ketetapan saudara, bahwa ia akan membunuh keturunan perempuan ini sebelum keturunannya meremukkan kepala saya. Itu kata iblis. Dan iblis berpikir, kapan keturunan perempuan ini akan lahir? Sejak saat itu iblis terus mencari tahu siapa yang dimaksud keturunan dari perempuan ini. Ya. Iblis tidak pernah tahu siapa yang dimaksud dengan keturunan perempuan ini, karena iblis itu memang bukan, dia tidak maha tahu. Saudara harus perlu ketahui, iblis itu tidak maha tahu. Jadi dia tidak tahu siapa, dia mencari tahu terus. Tetapi iblis terus bekerja, dia terus cari tahu dan dia bertekad untuk membunuh keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepalanya. Nah, saudara, jadi iblis mau berusaha terus cari tahu dan mau menggagalkan firman Tuhan yang diucapkan, yang tercatat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Nah, saya akan bercerita agak panjang, semoga saudara enggak mengantuk ya. Perempuan ini tahu siapa? Hawa, ya kan? Nah, setelah itu Hawa punya anak. Siapa saudara? Ada Kain, ada Habel. Nah, Alkitab menceritakan suatu hari kedua anak ini mempersembahkan korban. Ya, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi persembahan Kain saat itu ditolak oleh Tuhan. Nah, ketika persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, tetapi Habel diterima ya. Nah, ketika persembahan Kain ditolak, iblis melihat hal ini. Iblis melihat, dia berpikir, mungkin yang meremukkan ya, yang meremukkan kepala saya, keturunan perempuan ini, mungkin si Habel. Dia katakan demikian, mungkin si Habel, saya harus membunuh Habel. Nah saudara, iblis lakukan, iblis taruh iri hati, kecemburuan, di mana? Di hati Kain. Iblis taruh kecemburuan di hati Kain. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kain membunuh Habel. Kita tahu cerita itu ya. Kain membunuh Habel. Nah, setelah Kain membunuh Habel, iblis berharap Allah membinasakan Kain. Karena Kain melakukan suatu kesalahan. Dia sudah membunuh Habel. Dan dia ingin supaya Kain ini dibunuh oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Kain membunuh Habel, dikatakan tadi iblis berharap Allah membinasakan Kain ya, saya katakan begitu. Tapi sebaliknya saudara, kalau saudara membaca di kitab Kejadian, malah Allah sebaliknya menaruh tanda atas Kain supaya Kain jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Allah tulis seperti itu di firman Allah. Kemudian setelah iblis lihat hal ini, iblis berkata, mungkin saya salah orang ya. Yang dimaksud keturunan perempuan ini mungkin orangnya harusnya Kain, bukan Habel.
Tetapi iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena Kain sudah diproteksi oleh Tuhan. Nah, iblis kalah lagi. Ya saudara, ingat iblis tidak maha tahu. Lalu apakah iblis berhenti sampai di sini? Tidak. Iblis bawa semua yang ada di neraka. Ya, apa itu? Segala kejahatan, ada kecemaran, ada percabulan, ada hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, perseteruan, perselisihan, pertengkaran. Iblis bawa semua kepada manusia yang hidup di dalamnya. Supaya kejahatan semakin bertambah di bumi ini. Dan itu dicatat dalam Kejadian 6. Ya. Dan Alkitab mengatakan ketika Allah melihat kejahatan semakin besar di muka bumi ini. Apa saudara? Alkitab mengatakan Allah menyesal menjadikan manusia. Kejadian 6 saudara bisa melihat. Allah menyesal menjadikan manusia. Itu sebabnya Allah akan membinasakan semua yang hidup bersama-sama dengan bumi ini. Nah saudara, waktu Allah mau membinasakan semua yang hidup, iblis berkata apa? Dia merasa menang kan? Yes, ya, gue berhasil. Tapi Alkitab mengatakan begini, mari kita baca dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin saudara. Kita lihat apa yang terjadi. Memang Allah membinasakan semua yang hidup bersama-sama dengan bumi. Dengan bumi ini dengan air bah ya. Waktu Allah membinasakan semua yang ada di bumi ini, iblis merasa menang. Yes. Karena apa? Tidak ada lagi keturunan perempuan ini ya yang akan meremukkan. Ingat itu ayat tadi ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, Kejadian 6 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Luar biasa. Lalu iblis berkata, oh Nuh kalah lagi dia saudara. Ya. Nah kita bisa lihat, iblis boleh lakukan apapun, tapi ingat rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Percayalah. Rencana Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya tidak pernah gagal. Kembali kepada ayat-ayat tadi, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya saudara, waktu air bah membinasakan seluruh bumi ini, seluruh makhluk yang ada, sepertinya awalnya iblis merasa senang karena semua keturunan perempuan ini akan mati. Ya, awalnya iblis merasa senang, tapi Alkitab mencatat Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, sehingga Nuh dan keluarganya, istri dan anak-anaknya selamat. Nah ketika Nuh selamat, maka disinilah yang akan menurunkan keturunan lagi. Ya. Nuh selamat dari air bah. Setelah Nuh bersama istrinya dan menantu-menantunya selamat, lalu anak-anak Nuh ada siapa saudara? Sem, Ham, dan Yafet. Nah keturunan dari Nuh ini yaitu adalah Sem. Inilah keturunan yang melahirkan Abram. Ya, dan Allah menyebutnya adalah Abraham. Jadi keturunan dari Sem lahirlah Abraham. Lalu apa? Ketika Abraham lahir, Abraham mengikat ayat-ayat selanjutnya ya, dirangkum saja. Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Saudara apa?
perjanjian Allah dengan Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, engkau akan kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Dikatakan demikian. Lalu aku akan memberkati keturunanmu, beranak cucu sangat banyak. Aku akan menjadikan engkau bangsa-bangsa, dari keturunanmu lah akan berasal raja-raja. Ya, dari keturunanmu lah akan berasal raja-raja. Nah saudara, waktu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham ini, iblis mendengar. Baru iblis tahu di situ. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi waktu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, iblis mencatat perjanjian itu. Dia katakan, keturunannya akan sangat banyak dan keturunannya akan berasal raja-raja. Ya, iblis dengar dan iblis ingat janji Allah ini. Lalu katakan, aku akan membuat, ya janji Allah kan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu akan berasal raja-raja. Ya, raja-raja itu dari keturunan Abraham di sini dikatakan. Nah, ketika iblis dengar, dia langsung bekerja. Iblis itu tidak tinggal diam, tapi dia langsung bekerja. Apa yang dia kerjakan, saudara? Saudara tahu? Sarah dibuat mandul. Ya. Jadi sebenarnya mandul itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak membuat Sarah itu mandul, tetapi iblis membuat Sarah menjadi mandul. Supaya apa? Supaya Abraham tidak punya keturunan dan gagallah janji Allah yang sudah diucapkan Allah. Ya. Tapi puji Tuhan, ketika Sarah mandul, Allah langsung intervensi, saudara. Dia langsung bekerja, dia buka kandungan Sarah sehingga Sarah bisa mempunyai keturunan. Amin. Jadi jangan khawatir ketika engkau mungkin dikatakan mandul. Percayalah, Allah akan buka kandunganmu. Nah, iblis di sini dia merasa kalah lagi. Ya saudara, itu sebabnya kalau saudara ikut iblis, hati-hati. Saudara akan melihat kekalahan. Dan akan selalu kalah. Itu sebabnya ikutlah pada rencana Allah. Ikutlah pada Allah. Mungkin awalnya saudara tidak melihat sesuatu yang saudara inginkan, tapi percayalah rencananya itu tidak pernah gagal dan engkau akan menjadi menang. Tadi sudah dikatakan lagu lebih daripada pemenang, ya. Amin. Nah, Allah menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Lalu lahirlah siapa, saudara? Lahirlah Ishak. Alkitab katakan dari benih Abraham, Ishak inilah lahir suatu bangsa yang besar. Siapakah dia, saudara? Lahirlah Israel, Yakub, Israel, ya, pangerannya Allah. Amin. Janji Allah digenapi. Dan iblis tahu Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Ya, di sana dikatakan dari keturunanmu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan dari keturunanmu lah akan berasal raja-raja. Israel inilah yang menurunkan bangsa yang besar. Amin, saudara. Ya, kita tahu. Nah, sekarang iblis menunggu siapa yang akan menjadi raja dari Israel ini. Saudara tahu raja pertama Israel? Siapa raja pertama? Lahirlah Saul, ya kan? Waktu Saul menjadi raja, iblis langsung mempengaruhi Saul. Sehingga Saul tidak taat kepada firman Allah dan Allah menyesal, ya kan, kalau saudara membaca di sana di kitab Samuel, Allah menyesal menjadikan Saul menjadi raja atas bangsa ini, atas bangsa Israel. Alkitab mengatakan Allah mengoyakkan kedudukan Saul, ya, atas raja bangsa Israel. Kemudian Allah memberikan kepada seorang yang lebih baik. Siapakah dia? Saudara tahu? Seorang pemuda yang memiliki wajah kemerah-merahan. Matanya indah, parasnya elok. Siapakah dia? Bukan Revi atau siapa ya? Bukan juga Glery. Tapi dia adalah Daud, saudara. Lalu Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Dan sejak saat itu Roh Allah berkuasa atas Daud. Nah saudara,
ketika iblis melihat kejadian itu, iblis berpikir, kalau begitu ini berarti orangnya, Daud. Ya. Yang dimaksud keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala saya. Bukan Saul, tetapi ini mungkin Daud. Nah, kemudian apa yang iblis lakukan, saudara? Berkali-kali iblis mempengaruhi, saudara, Raja Saul, ya kan? Waktu masih Raja Saul, berkali-kali dia pengaruhi Raja Saul untuk membunuh Daud. Berkali-kali Saul akan membunuh Daud, tetapi apa? Saul selalu gagal membunuh Daud. Akhirnya Saul mati. Dan Daud menjadi raja. Daud menjadi raja bangsa Israel selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya Daud mati. Nah, ketika Daud mati, ceritanya panjang ya saudara. Nanti sampai satu perjanjian lama ini. Sampai kejadian. Sampai Wahyu. Enggak. Nah, akhirnya Saul mati, Daud menjadi raja. Daud menjadi raja atas Israel selama bertahun-tahun, tadi sudah saya katakan ya. Lalu dia mati, digantikan oleh anaknya. Sudah tahu siapa? Salomo. Nah, Salomo menjadi raja. Dan ketika Salomo menjadi raja, apa? Iblis juga berusaha ingin menghancurkan Salomo. Dia menggunakan wanita mempengaruhi Salomo. Sehingga Salomo punya berapa istri saudara? 300 istrinya. Tapi gundiknya 700, bayangkan ya. Totalnya 1000 perempuan buat Salomo itu ya. Saudara bisa bayangin 1000 perempuan, wow. Nah, ini adalah rencana iblis kepada Salomo, saudara. Apa yang menghancurkan Salomo? Karena sebagian perempuan-perempuan ini berasal dari Allah asing. Sehingga perempuan-perempuan ini berhasil mencondongkan isi hati Salomo kepada Allah bangsa lain. Ya. Jadi hati Salomo dicondongkan oleh iblis kepada Allah dari bangsa lain. Dan Alkitab mencatat kalau Salomo ini tidak setia seperti bapaknya Daud. Nah, ketika Salomo mati, akhirnya kerajaan Israel ini terbagi menjadi 2. Ya. Kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Ada kerajaan Israel yang dipimpin seorang raja yang bernama Yerobeam. Lalu ada juga satu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh anaknya Salomo, yaitu Rehabeam. Nah, iblis menaruh benih benci kepada kedua kerajaan ini ya. Kedua orang ini, Rehabeam dan juga si Yerobeam ini saudara. Sehingga mereka tuh selalu ada peperangan antara dua kerajaan ini. Dan iblis sengaja menaruh benih kebencian. Karena iblis ingin menghancurkan. Karena iblis berpegang kepada janji Allah kepada Abraham. Yaitu apa? Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Aku akan menjadi keturunanmu bangsa yang besar. Itu sebabnya iblis belah bangsa ini menjadi 2. Ya, dan keturunanmu juga dikatakan akan berasal raja-raja. Itu sebabnya juga iblis mengincar selalu raja-raja. Dia mengincar raja-raja. Ya, dia bermain di dalam kerajaan. Karena dia berpikir bahwa keturunan yang akan menghancurkan kepalanya adalah seorang raja. Seperti ayat yang pertama tadi. Inilah alasan iblis bermain di kerajaan. Dia bermain di antara raja-raja. Dia menaruh kebencian di antara 2 raja ini saudara. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang jenius, Allah yang punya fokus di kerajaan. Jadi dia mempengaruhi raja-raja, dia hanya fokus di kerajaan. Sampai suatu saat, saudara, di desa yang kecil, di desa yang terpencil. Apa saudara namanya? Bethlehem. Lahirlah seorang bayi mungil yang diberi nama Yesus. Nah, waktu Yesus lahir, iblis itu enggak tahu. Benar kan? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, iblis itu hanya fokus di kerajaan.
Karena dia hanya berpatokan kepada janji Allah kepada Abraham. Ya, yaitu tadi, aku akan menjadikan bangsa yang besar dan keturunanmu akan berasal raja-raja. Dan saat itu iblis memang bermain di dalam kerajaan, hanya di kerajaan, di raja-raja. Dan saat zaman Yesus ini, iblis bermain di kerajaannya Herodes. Ya, dikarenakan iblis hanya tahu keturunan yang akan menghancurkan kepalanya, lahirnya itu dari istana. Padahal sebenarnya tidak dari istana. Ya, iblis nggak tahu keturunan yang akan menghancurkan kepalanya itu lahirnya di kandang, bukan di istana. Nah, saudara, ini adalah rahasia yang besar ya. Lalu iblis baru tahu bayi Yesus ini lahir ketika apa saudara? Ketika ada 3 orang Majus datang. Ketika ada 3 orang Majus datang kepada Herodes. Dia datang kepada Herodes dan menanyakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya kan? Orang Majus datang kepada Herodes. Mereka bertanya tentang di mana seorang raja yang lahir, ya, yang baru dilahirkan, raja Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, saudara, disinilah iblis baru tahu ketika para Majus ini bertanya. Dia berpikir, ada raja orang Yahudi yang sudah lahir. Kemudian iblis tahu, dia langsung apa saudara? Dia mempengaruhi Raja Herodes. Ya kan? Dia bisikkan mungkin kepada Raja Herodes. Raja, seorang raja telah lahir. Kedudukanmu pasti akan terancam. Dia bisa katakan karena Herodes merasa tersaingi. Akan ada seorang raja yang lahir. Ada seorang raja yang lahir. Lalu apa yang dilakukan Herodes? Herodes memanggil semua ahli Taurat, orang-orang Farisi. Herodes bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya kan? Herodes bertanya, kemudian mereka berkata, mereka memeriksa nubuatan para nabi di Bethlehem, di Yudea. Kemudian Herodes memberitahu kepada para Majus ini, ya, orang itu ada di Bethlehem, di Yudea. Sana kamu cari, pergilah ya ke sana, selidikilah dia, selidikilah dengan seksama mengenai hal anak itu yang sudah lahir itu. Sesudah kamu tahu, kalau kamu sudah menemukan mereka, beritahu saya. Itu kata Herodes ya. Saya akan datang kepada raja itu dan menyembah dia. Itu kata Herodes. Tapi sebenarnya itu bohong, saudara. Karena Herodes merasa terancam. Sebenarnya Herodes akan membunuh raja itu. Nah, lalu para Majus ini pergi. Mereka pergi bertemu dengan bayi Yesus. Setelah beberapa lama mereka mencari, akhirnya bertemu dengan bayi Yesus ini. Mereka bertemu di kandang memang. Bertemu dengan bayi Yesus pada saat itu ya. Lalu Allah memperingatkan orang Majus ini. Supaya ketika mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus, jangan kembali lagi kepada Herodes. Ya. Supaya kamu cari jalan lain, pokoknya jangan ketemu lagi dengan Herodes. Nah, bukan hanya itu saudara, Allah juga menampakkan diri kepada Yusuf. Allah menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi untuk membawa pergi bayi Yesus serta ibunya dibawa pergi ke Mesir. Nah, pada saat itu Herodes mulai menunggu kabar dari orang Majus. Tapi para Majus tidak kembali lagi kepada Herodes. Lalu apa yang terjadi? Herodes panik. Enggak ada kabar. Iblis pun panik. Dia berusaha mempengaruhi Herodes ya. Karena apa saudara? Seperti saya katakan tadi, iblis itu tidak maha tahu. Jadi iblis tidak pernah tahu mana bayi Yesus, di mana bayi Yesus itu berada. Dan iblis panik. Kemudian lewat Herodes, mulai Herodes ini membabi buta. Apa yang dia lakukan? Dia suruh untuk membunuh semua bayi yang di bawah umur 2 tahun. Bayi-bayi yang ada di Israel pada saat itu dibunuh oleh Herodes yang ada di bawah 2 tahun. Nah, kenapa saudara iblis membabi buta?
Seperti saya katakan tadi, karena dia nggak tahu mana sebenarnya Yesus. Dan di mana Yesus ini berada, bayi Yesus ini berada. Ya. Karena iblis tidak maha tahu. Kemudian apa yang terjadi? Iblis lewat Herodes, dia suruh bunuh semua bayi ini. Semua bayi yang di bawah 2 tahun. Setelah semua bayi ini dibunuh, saudara, 30 tahun kemudian. Sepertinya setelah semua bayi dibunuh, Herodes mungkin merasa tenang karena tidak ada lagi raja yang akan menyaingi dia. Bahkan iblis juga tenang, tidak ada keturunan perempuan ini yang akan membunuh dia. Tak ada seorang pun, selama 30 tahun tak ada seorang pun yang membicarakan raja Yahudi ini. Semua tenang sepertinya. Dan iblis berpikir, dia sudah menang, dia tenang, ya. Tidak akan ada lagi yang menghancurkan kepalanya. Dia merasa berhasil. Mungkin di antara bayi-bayi yang sudah dibunuh itu ada di situ raja orang Yahudi itu sudah terbunuh di sana. Tetapi seperti saya katakan tadi, 30 tahun kemudian apa yang terjadi, saudara? Muncul seorang yang suka berteriak, bertobatlah, bertobatlah. Allah sudah dekat. Ya kan? Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis berteriak-teriak dan membaptis orang-orang, begitu banyak orang-orang datang, ya, berkerumun, mereka datang menghampiri Yohanes Pembaptis dan saat itu banyak orang-orang yang dibaptis. Iblis berusaha mengamat-ngamati. Dia berpikir, mungkinkah orang ini, mungkinkah yang dimaksud di dalam kitab Kejadian, ya, yang akan meremukkan kepala saya? Saudara, iblis terus bekerja, iblis terus mengamat-ngamati. Nah, ketika iblis mengamat-ngamati Yohanes Pembaptis, tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Muncullah seorang pemuda ke sungai Yordan. Dia datang ke sungai Yordan. Iblis tadinya mungkin tidak mengamati pemuda ini karena begitu banyaknya orang. Ya. Iblis hanya mengamati Yohanes Pembaptis. Ketika muncul pemuda ini, pemuda yang gagah mungkin, pasti ya, gagah, ganteng. Bisa saja badannya kekar, karena dia seorang tukang kayu kan, ngangkat-ngangkat. Kekar, bagus lah istilahnya. Kemudian waktu pemuda ini menuju sungai Yordan, lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu di saat itu iblis tersentak, mungkin dia berpaling kepada Yesus. Yang tadinya dia melihat Yohanes Pembaptis. Dia berpaling kepada Yesus, mungkin sempat dia berpikir, siapa lagi ini yang datang? Kemudian Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, apa? Sesungguhnya akulah yang layak engkau baptis. Tapi Yesus berkata, sudah demikianlah layaknya menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Nah saudara, kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka, Roh Allah turun seperti burung merpati. Lalu ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, waktu iblis mendengar itu, bisa saja iblis tersontak kaget. Karena dia berpikir, dia ini ya rupanya orang yang selama ini saya cari. Dia ini, Yesus ini, dialah orangnya. Karena apa? Karena dia sudah mendengar perkataan Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah saudara,
Ketika iblis tahu itu, saudara tahu, iblis selalu tidak pernah mau buang waktu. Itu sebabnya kita jangan pernah buang waktu. Karena iblis ketika dia tahu dia bergerak cepat, dia tidak mau buang waktu. Setelah Yesus dibaptis, apa yang iblis lakukan? Saudara tahu? Iblis langsung mencobai Yesus 40 hari 40 malam. Yesus dibawa ke padang gurun. Yesus dicobai iblis di sana. Ya. Apakah iblis berhasil mencobai Yesus? Tidak. Iblis kalah di sana. Tetapi saudara, tidak sampai di situ. Iblis tidak menyerah. Dia pakai cara yang lain. Dia menguasai, dia pakai cara, dia mempengaruhi ahli Taurat. Dia mempengaruhi orang-orang Farisi pada saat itu. Dipengaruhi untuk membunuh Yesus. Tetapi tidak pernah berhasil, saudara. Mengapa? Karena belum saatnya, belum waktunya. Karena kematian tidak bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kematian tidak bisa menjamah orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya berkali-kali Yesus itu dilempari batu. Tetapi tidak ada satu batu pun yang kena kepada Yesus. Yang membuat Yesus luka atau mati. Ya, tidak. Dan sampai pada akhirnya iblis mempergunakan salah seorang murid Yesus. Saudara tahu siapa? Yudas Iskariot. Yudas lebih cinta uang daripada dia lebih cinta kepada Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, sepertinya iblis bertanya-tanya waktu Yesus ditangkap. Kenapa Yesus tidak melawan? Kenapa Yesus tidak membela diri? Kenapa tidak ada malaikat-malaikat yang turun dari sorga untuk membela Yesus? Nah saudara, dalam keadaan seperti ini rasanya menurut iblis itu tidak masuk akal. Kok gak ada yang membela Yesus? Kok Yesus tidak membela diri? Seperti itu. Tetapi iblis sudahlah, dia berpikir pokoknya Yesus harus mati. Yesus harus dibunuh. Kalau Yesus ditangkap dan Yesus dibunuh, ya, maka Yesus tidak akan meremukkan kepalanya. Itu adalah pikiran iblis, saudara. Lalu Yesus apa? Selanjutnya dia dibawa ke mahkamah agama. Dibawa ke hadapan Pilatus. Ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama di hadapan Pilatus, apa yang dilakukan? Di sana Yesus disiksa. Dia ditinju, ya, diludahi. Yesus diolok-olok. Lalu apa juga yang dilakukan? Yesus ditelanjangi, dipermalukan. Nah, waktu iblis melihat Yesus diperlakukan seperti itu, sepertinya dia merasa, kemenangan sudah ada di tangannya. Iblis merasa senang, saudara. Tetapi saudara, iblis itu sebenarnya penasaran juga. Kenapa? Kok gak ada yang menolong ya? Yesus sudah ditinju, sudah dibikin seperti itu. Kenapa gak ada malaikat satupun yang mau menolong Yesus? Yang mau membela Yesus? Iblis tidak tahu sebenarnya itu adalah rencana Allah yang dahsyat, saudara. Ya, iblis tidak pernah tahu. Tapi iblis berpikir, pokoknya Yesus harus mati. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan lagi? Yesus diserahkan kepada tentara-tentara Romawi, seperti yang kita sudah tahu. Ya, Yesus diserahkan kepada tentara-tentara Romawi, kemudian Yesus dicambuk. Di sana Yesus dicambuk, Yesus disiksa. Yesus dicambuk bukan dengan cambuk yang biasa, saudara. Tetapi cambuk, saudara kalau melihat filmnya, ya di sana Yesus dicambuk itu dengan cambuk yang ujungnya itu seperti bola tapi ada duri-durinya. Sehingga waktu Yesus dicambuk, bola duri itu nancep di dalam tubuh Yesus kepada dagingnya Yesus. Dan ketika nancap lalu ditarik cambuk itu, apa yang terjadi? Daging Yesus tercabik-cabik ikut keluar. Ya, mengerikan memang. Iblis sepertinya senang melihat. Dia berpikir pasti Yesus akan mati. Iblis buat tentara Romawi semakin garang untuk menyiksa Yesus.
Tapi sebenarnya iblis lupa saudara dengan nubuatan yang berkata di dalam Yesaya 53 ayat 5. Ya, di sana dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Nah, inilah alasan Yesus tidak membela diri. Dia menggenapi nubuatan ini saudara. Sehingga ketika Yesus dicambuk, dagingnya terkoyak, ya, tercabik-cabik. Waktu dia dicambuk keluar dagingnya tercabik-cabik, disitulah engkau disembuhkan oleh Yesus. Amin. Ketika dagingnya tercabik-cabik, kankermu mati. Ketika dagingnya terkoyak, di situ tumormu mati. Ketika dagingnya dicambuk, penyakitmu hilang. Inilah sebenarnya nubuatan yang dikerjakan oleh Yesus. Supaya firman-Nya harus digenapi. Dan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Percayalah saudara. Ketika iblis melihat Yesus tidak mati-mati, iblis pun mulai membuat, ya, mereka berteriak-teriak. Siapa yang berteriak-teriak? Orang banyak yang ada di sekitar itu. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pada saat itu Yesus sudah dicambuki, dia sudah dianiaya, dicambuk ya. Sampai dia babak belur, bukan babak belur aja, darahnya keluar. Tetapi seperti yang Bapak Gembala katakan, Yesus mengalami sengsara double. Ya, ketika iblis melihat, karena Yesus itu nggak mati-mati, dia pengaruhi orang-orang yang ada di situ. Salibkan dia, salibkan dia. Saudara, mereka yang berteriak-teriak salibkan dia itu adalah orang-orang yang tadinya mereka berteriak-teriak waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka berteriak Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tapi seminggu kemudian mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Kemudian mereka memaksa Yesus untuk masuk ke Bukit Golgota. Apa artinya Bukit Golgota saudara? Bukit Tengkorak. Tengkorak adalah lambang kepala iblis. Nah, sesampai di Bukit Tengkorak, mereka memberi Yesus apa? Minum mur bercampur empedu. Tetapi Alkitab mencatat waktu Yesus diberikan minuman mur dan yang bercampur empedu ini, Yesus menolak. Dia tidak mau untuk meminum itu. Kenapa saudara dia menolak? Saudara harus tahu. Karena ada yang mengatakan, mur kalau dicampur dengan empedu itu akan mengebalkan rasa sakit. Saudara bisa bayangkan saat itu sebenarnya Yesus kepalanya ditaruh duri, ya, mahkota duri ditancapkan di kepalanya sampai keluar darah-darah. Dan dia merasa sakit secara manusia. Bahkan ya ditancapkan di kepalanya dengan duri. Lalu juga duri itu menusuk kepalanya, dagingnya robek, dicabik-cabik dengan cambukan-cambukan itu. Lalu kitab Mazmur juga menuliskan seperti ini, ada tulang-tulang yang menonjol. Dan jadi sebenarnya tubuh Yesus itu mengerikan pada saat itu. Tulangnya semua kelihatan saudara. Dan sebenarnya Yesus itu mengalami begitu sakitnya tubuh dia. Harusnya waktu dia disodorkan mur dan yang bercampur empedu tadi, harusnya dia mau minum supaya dia tidak merasa kesakitan. Tetapi kenapa Yesus tidak mau minum? Betapa rasa sakit yang Yesus rasakan. Tetapi waktu Yesus dikasih mur bercampur empedu, dia menolak. Kenapa saudara Yesus menolak? Karena Yesus lebih memilih rasa sakit dan menderita. Supaya apa? Supaya hari ini saudara dan saya tidak akan mengalami rasa sakit dan penderitaan. Amin. Ya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus di kayu salib. Sebenarnya waktu Yesus disalib, dia disalib ya di kayu salib.
dia melihat tangannya ditusuk dengan paku, ya, dipakukan, tangannya tersalib. Sebenarnya waktu dia ditusuk tangannya dengan paku, dengan kuasanya Yesus bisa saja mencabut paku itu. Yesus bisa mencabut paku yang ditancapkan di dalam tangannya. Tetapi Yesus izinkan paku ini menancap tangannya. Ya, dia izinkan Yesus tangannya tersalib. Kenapa saudara? Kalau kita melihat di dalam Kolose, mari kita baca. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dituliskan ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Alkitab mengatakan seharusnya kalau kita tidak berbuat, ya, kalau kita berbuat dosa, maksud saya, kita yang mati. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya dihidupkan kembali. Kenapa? Caranya bagaimana? Caranya sesudah surat hutangmu dihapus, dosamu dihapus. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dengan memakukan di kayu salib. Nah, kalau saja Yesus tidak mengizinkan tangannya untuk dipaku di salib, maka saudara perlu ketahui, sorga tertutup buat saya dan saudara. Tetapi kita bersyukur Yesus izinkan tangannya terpaku di salib. Bayangkan saudara, sebenarnya tangan ini adalah tangan pencipta. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini, seisinya, seluruh jagat raya, alam semesta. Tetapi tangan ini sepertinya dia mengalami pelecehan. Ya, dia tersalib karena apa? Dia mau membuka tangannya untuk disalib. Di situ pintu sorga terbuka bagi saya dan bagi saudara. Amin. Haleluya. Dan Alkitab mengatakan juga di atas salib ia melihat pakaiannya diundi. Harta satu-satunya yang terakhir dimiliki Yesus diundi. Yesus biarkan itu diundi. Kenapa? Artinya saudara, saat itu Yesus bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Harta terakhirnya, ya. Harta terakhirnya. Dia menjadi miskin. Miskin semiskin-miskinnya. Karena satu-satu miliknya dia relakan diundi. Alkitab mengatakan Yesus datang ke dunia ini menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu adalah rencana Allah yang dahsyat saudara. Dan waktu Yesus melihat ini semua sebagai manusia, Yesus kan 100% Allah dan dia 100% manusia. Sebagai manusia dia berteriak waktu dia disalib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini pertama kalinya Yesus berteriak, Allahku, Allahku. Kenapa saudara? Ingat baik-baik, di atas kayu salib dia gantikan posisimu, posisi saya, terjadi pertukaran tempat di sana, di atas kayu salib. Dia menjadi berdosa dan waktu dia menjadi berdosa, dia terpisah dengan Allah. Ya, dia terpisah dengan Allah. Saudara, dan saya tidak bisa menyebut Allah sebenarnya dengan Bapa. Tetapi karena Yesus sudah melakukannya di salib, kita bisa menyebut Allah, yaitu Bapa. Kita bisa memanggil, tetapi Yesus menyebutnya. Pada saat itu dia terpisah dengan Allah. Ya, ketika dia disalib, sepertinya Allah meninggalkan dia. Dan dia pada saat itu pertama kali dia memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dan saya tidak bisa menyebut Allah dengan sebutan Bapa sebelumnya. Kita hanya bisa menyebut Allah
Sedangkan Yesus itu menyebut Bapa. Tetapi di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi, pertukaran tempat. Dia gantikan posisimu, ya. Dia menerima dosamu sehingga dia menjadi berdosa. Dia terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya dia sebutkan Bapanya, Allahku, Allahku. Dia terpisah dengan Bapanya karena dia menjadi dosa, dia menjadi berdosa, saudara, pada saat itu. Supaya apa? Supaya hari ini saudara dan saya, pada kita semua, kita yang percaya kepada Yesus, kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapakku, Bapakku. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, saudara bisa melihat rencana, rancangan Tuhan yang luar biasa. Iblis boleh melakukan apa yang jahat, terus dia mencari. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita, amin. Rancangan Tuhan selalu terdepan. Dia tidak pernah terkalahkan oleh rancangan iblis. Tapi perlu kita ingat baik-baik, Yesus tidak pernah bisa dibunuh. Ya, harus saudara catat, Yesus tidak pernah bisa dibunuh. Dia tidak mati dibunuh. Tapi apa? Tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Setelah dia terima penghukuman atas dosa kita, atas dosa saudara, atas kutuk ya. Dia terima di atas kayu salib, dia berkata, finish, selesai. Apanya saudara yang selesai? Saudara tahu? Dosamu selesai. Kutukmu selesai, penghukumanmu selesai. Setelah semua selesai, kita bisa memanggil Yesus, maksud saya. Setelah semua selesai, Yesus bisa memanggil Bapanya. Dan dia berkata kembali, Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku padamu. Kemudian dia menghembuskan nafasnya terakhir. Dia katakan, Kurah. Yesus mati. Jadi Yesus mati bukan karena dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Saudara tahu saat itu iblis melihat dan berkata, yes, aku menang. Iblis merasa tidak ada lagi orang yang meremukkan kepala dia. Ya, iblis merasa menang, finish. Finish bagi iblis salah, tapi finish bagi Tuhan, dia sudah tanggung semuanya. Tetapi ceritanya tidak sampai di sini, saudara. Iblis tidak pernah tahu rencana Allah, dia tidak pernah tahu rancangan Allah yang dahsyat. Karena apa yang terjadi? 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Sebelumnya iblis yang berkuasa atas maut, tetapi setelah Yesus bangkit, firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dia katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kemenangan sudah ditelan. Waktu salib Yesus, saudara ya, ditancapkan di bukit Golgota. Tadi saya katakan bukit Golgota, tengkorak ya. Bukit Golgota itu adalah bukit tengkorak. Tengkorak itu merupakan lambang kepala iblis, lambang iblis ya. Disitulah nubuatan ribuan tahun yang lalu itu tergenapi. Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yaitu waktu Yesus ditancapkan di bukit Golgota yang merupakan kepala iblis. Firman-Nya digenapi, saudara. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Wow, luar biasa. Amin. Iblis dikalahkan. Disinilah iblis benar-benar kalah. Nubuatan itu terjadi, kepalanya diremukkan oleh keturunan dari perempuan ini. Saudara lihat rencana Allah tidak pernah gagal. Iblis boleh bunuh Habel, ya. Dia bawa semua yang jahat dari neraka, dia bawa ke dunia ini sehingga manusia pada saat itu dimusnahkan Allah. Tetapi Allah menyelamatkan Nuh. Iblis boleh bikin Sarah mandul, tapi Allah buka kandungannya.
Sehingga Abraham menurunkan satu bangsa yang besar. Lalu kemudian juga iblis mempengaruhi raja-raja. Dan dia belah bangsa Israel menjadi dua bagian. Tapi lahirlah seorang raja Yahudi yang luar biasa. Yesus namanya. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Rencananya tidak bisa digagalkan. Manusia boleh pakai salib untuk menyatakan kebencian kepada Yesus. Berapa banyak orang mengolok-olok tentang salib. Tetapi Allah pakai salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Manusia boleh pakai salib untuk membuat Yesus mati di sana. Tetapi Allah pakai salib untuk menghapus semua dosamu, untuk menghapus semua kutuk. Manusia juga boleh pakai salib untuk menunjukkan kebenciannya kepada Yesus. Tetapi Allah pakai salib untuk menunjukkan, untuk menjadikan saudara dan saya bukan lagi umatnya, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Amin, amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mengerti semua cerita ini, bahwa rencana Allah itu selalu terdepan, rencana Allah itu tidak pernah gagal. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, sekalipun itu hal yang buruk, kalau saudara mengerti, saudara nggak akan pernah takut, saudara nggak akan pernah merasa gelisah lagi, kita nggak akan gentar lagi. Karena sekalipun kita alami sesuatu yang buruk, jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan turut bekerja untuk mengubah semua yang buruk, semua yang tidak baik akan menjadi berkat bagi kita. Menjadikan kebaikan yang besar di dalam hidupmu dan di hidup saya. Rencana Allah tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan lagi, tetapi biarlah jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang jenius. Kita punya Allah yang smart. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhmu, apapun yang dirancangkan oleh iblis, sekalipun itu hal yang buruk, Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk sekalipun menjadi satu kebaikan. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Fokuslah pada rancangannya yang dahsyat. Haleluya, sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau sangat dahsyat. Amin.
ada di antara saudara malam hari ini, saudara sedang menyerah kepada keadaan. Engkau mulai berpikir, kayaknya gak ada pembelaan Tuhan. Kayaknya gak ada pertolongan Tuhan. Sama seperti tadi pagi, kayaknya sudah terlambat. Tapi ingat, ganti kita menyerah kepada masalah, ganti kita menyerah kepada keadaan, kenapa gak menyerah pada Tuhan? Kalau engkau menyerah kepada Tuhan, engkau akan lihat kuasanya sedang bekerja. Malam hari ini kuasanya sedang bekerja. Mungkin engkau tidak melakukan apa-apa. Tapi malam hari ini ketika engkau percaya. Ketika engkau percaya. Ketika engkau menyerah. Mari. Ketika engkau mau menyerah kepada Tuhan. Engkau mulai pejamkan mata dan angkat wajahmu kepada Tuhan. Mulai angkat wajahmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku menyerah kepadamu. Aku gak mau menyerah kepada keadaan, tapi aku menyerah kepadamu saja. Karena berapa banyak kali ada orang bisa berkata menyerah, tapi mulai pikirannya mulai berpikir, nanti tapi bagaimana, nanti bagaimana. Tuhan terlalu ajaib, Tuhan terlalu ajaib. Iblis tidak pernah mengetahui rencana Allah yang besar untuk hidupmu. Iblis tidak pernah mengetahui rencana Allah yang besar. Bahkan lewat sakit penyakitmu. Iblis tidak pernah mengetahui rencana Allah yang besar. Bahkan lewat kehancuran rumah tanggamu. Iblis tidak pernah mengetahui rencana Allah yang besar. Bahkan lewat kehancuran masa lalumu. Iblis tidak pernah mengetahui rencana Allah yang besar. Bahkan lewat karaktermu yang sudah gagal. Karena dia punya rencana yang besar. Itu sebabnya mulailah percaya, mulailah berserah. Malam hari ini Tuhan sedang jamah hidupmu. Tuhan sedang lawati hidupmu. Tuhan pegang hatimu. Tuhan mau kuasai pikiranmu. Masuklah dalam rencananya. Masuklah dalam rencananya. Dia adalah Allah yang besar. Mari nyanyikan pujian ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku ya, dasar kami berharap adalah kuasamu. Amin, haleluya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Rancanganmu bagiku, haleluya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, tiada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Di panggilanmu ku kan setia sampai. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita mulai berdoa. Mulailah berdoa. Masuklah dirimu, masuklah dalam rencana Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berserah kepada
kepadamu. Kami percaya firman-Mu, kami percaya rancangan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Engkau jamah setiap kami. Kami berserah Tuhan, kami berserah kepadamu. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Dalam ketidakberdayaan, kuasa-Mu dahsyat atas kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Kita lama-lama syirah. Engkau melihat keberadaan setiap kami Tuhan. Engkau melihat keberadaan setiap kami. Iblis bersorak melihat keadaan kami. Iblis bersorak, bahkan mungkin orang bersorak melihat ketidakberdayaan kami, melihat kehinaan kami, melihat kehancuran kami. Tetapi Tuhan, malam hari ini kami menyerah kepadamu Tuhan. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Rencana-Mu tidak pernah gagal. Engkau lebih berkuasa. Engkau lebih berkuasa dari dosa kami. Engkau lebih berkuasa dari kegagalan kami. Engkau lebih berkuasa dari kehancuran kami. Engkau lebih berkuasa dari sakit penyakit kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah alami, Engkau sudah bayar lunas semuanya di kayu salib Tuhan. Engkau sudah tanggung sakit kami supaya kami terima kemenangan, supaya kami terima kesembuhan. Malam hari ini kami disembuhkan. Malam hari ini penyakit kami dilalukan. Malam hari ini kami terima kekuatan dari Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, mungkin ada di antara kami ada di dalam kehancuran sekalipun. Jika kuasa yang membangkitkan Kristus itu tinggal dalam kami, maka kuasa yang membangkitkan Kristus itu akan membangkitkan kami. Apapun yang sudah mati, apapun yang sudah hancur, Engkau bangunkan kembali. Engkau bangunkan kembali. Bahkan pembusukan-pembusukan yang sudah ada di dalam sekalipun, Engkau sudah bangkitkan. Kuasa kebangkitan memulihkan semuanya. Memulihkan hati dan pikiran setiap kami. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga, sampai orang yang lanjut usia. Kami setuju kepada firman Allah. Jadilah pada kami sesuai dengan firman Allah. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau rela ditinggalkan oleh Bapa ketika tergantung di kayu salib. Supaya sekali-kali kami tidak pernah ditinggalkan. Karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini menjadi malam kemenangan bagi kami. Karena kami masuk dalam rencana Allah yang besar. Setiap kami masuk dalam rencana Allah yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Diberkatilah seluruh pelayan-pelayan. Diberkatilah seluruh umat Allah. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Tuhan tersenyum kepadamu. Kini saudara-saudaraku sekalian, jalanilah hari-harimu dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang lunas di kayu salib. Engkau menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman. Dari kebenaran engkau akan terus dibawa kepada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga serta orang di balik bayangmu, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat jahat, dari kecelakaan, dari kuasa kegelapan, dari kesesatan maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati.